وبارك عليه وعلى آله. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita bacakan doa sumber durar, sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara saya, guru kita bersama, Fadil Ustaz Ahmad ibn Muhammad Khan. Alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin, wa faqihna fid din, wa alimna ta'wil, wahdina ila sawa'i sabil, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah Majlis Ta'lim wal Mudzakarah Mahabbatus Salihin yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib dzurriyyah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus sahibul majlis ada ilallah Habibanul Mahbub Al-Ustadz Sayyid Segaf bin Umar Ibn Al-Imam Habibul Barakah Allamah Sayyid Abdurrahman As-Segaf mata'anallah bituli hayatihi amin wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang penuh barakah ini kita duduk bermuajahah di majlis yang kita cinta. Guru kita Habib Segaf teramat cinta kepada antum semua. Beliau ajak kita duduk bersama, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan bagian curahan rahmat dan juga limpahan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu buah hadis di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, di hadis ke-24.825 ada satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kata beliau, fagatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan nisfi min Sya'ban fa idza huwa bil baqi rafi'an ra'suhu ila sama wa qala innallaha ta'ala yanzilu ila sama'i dunya fayaghfiru li aktsari min adadi bani kalbin. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah mengatakan bahwasanya satu malam di saat malam nisfu Sya'ban, ketika aku bersama Rasulullah di rumah, aku kehilangan Rasulullah. Aku cari-cari di dalam rumah Rasulullah tidak aku temukan. Pada saat aku cari keluar, ternyata aku dapati baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berada di depan pemakaman daripada Baqi. Pemakaman Baqi, ketika itu aku dapati Nabi di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya menatap ke arah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku mendekat, lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di malam nisfu Sya'ban ini ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Lebih banyak yang Allah ampuni melebihi daripada banyaknya bulu domba Bani Kalab." Maka di malam yang mulia ini guru kita mengajak kita bersama untuk mengharap rahmatnya Allah. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala fi kulli ayamikum nafahat, ala fata'aradu laha." Sesungguhnya setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala itu curahkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala limpahkan karunia. Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunan. Allah Subhanahu wa taala gabulkan hajat. Maka mintalah itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Maka bersyukur kita punya guru teramat cinta kepada kita, mengajak kita untuk membaca daripada Fatihah dan surah Yasin sebanyak 3 kali, mengikuti apa yang diajarkan oleh para salafun saleh kita. Kullu masanhal aslaf fahuwa sunnah aidan. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh para salafun saleh kita, para ulama-ulama terdahulu kita,
maka dikerjakannya oleh kita itu hukumnya juga disunahkan. Maka bersyukur kita sama-sama mengharap daripada magfirahnya Allah, mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini Allah Subhanahu wa taala bersihkan segala macam kotoran yang ada di dalam hati kita. Karena baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah ingatkan, di bulan Sya'ban ini bulan yang banyak orang lalai dari mengingat Allah. Di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i, di dalam Sunan An-Nasa'i di dalam hadis ke-1221 yang datang daripada sahabat Usama radhiyallahu anhu wa ardhah, qultu, kata sahabat Usama, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah banyak sekali berpuasa di bulan-bulan yang lain melebihi banyaknya engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Apa jawab baginda Rasul Nabi Muhammad? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfalun nas anhu ma bainar Rajab wa Ramadan. Di bulan Sya'ban kenapa aku banyak berpuasa melebihi daripada puasaku di bulan-bulan yang lain? Karena di bulan Sya'ban banyak manusia yang lalai dari mengingat Allah. Banyak manusia yang lupa dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang posisinya terletak antara bulan Rajab dan di antara bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil amal li rabbil alamin. Dan di bulan itulah, di bulan Sya'ban, amal ibadah manusia dilaporkan dan disetorkan secara global kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di sekarang, yaitu malam nisfu Sya'ban. Amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, dan kata Nabi, fa uhibbu an turfa amali wa anna shaim. Dan aku kepengin pada saat aku sedang dilaporkan amal ibadahku ke hadapan Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad di malam nisfu Sya'ban, di hari ini Nabi berpuasa tuh. Nabi kerjain banyak puasa di hari Sya'ban. Makanya masih ada nih waktu bulan Sya'ban sisanya. Masih ketemu 2 minggu lagi. Jangan disia-siakan. Puasa, ikutin apa yang diajarkan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Turmudi dan Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya apa? Kana yasumu Sya'ban kullah. Adapun baginda Rasul Nabi Muhammad kalau ketemu bulan Sya'ban, maka Nabi Muhammad SAW puasa sebulan penuh. Nah, kata Imam Nawawi, maksudnya Nabi berpuasa hampir sebulan penuh, tetapi tidak semuanya. Karena kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, katanya Sayyidatuna Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamu syahrin ghad ila Ramadan. Aku enggak pernah lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara min siyami min Sya'ban. Dan tidak pernah aku melihat Nabi berpuasa di bulan lain selain Ramadan yang lebih banyak puasanya selain daripada bulan Sya'ban. Makanya ini masih ada bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad. Puasa kita, apalagi yang masih punya utang puasa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini udah mau masuk bulan Ramadan di hadapan mata. Maka lunasin hutang-hutang puasa kita di Ramadan yang lalu, masih ada waktu sebelum datang Ramadan yang berikutnya. Maka niatkan qada puasa dan niatkan puasa Sya'ban agar kita mendapatkan keutamaan daripada puasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dan juga di dalam Sahihul Jami' hadis ke-4268, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha ta'ala yattali'u li jami' ahlil ardi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Wa yaghfiru li ahlil ardi illa li musyrikin wa musyahin." Kata baginda Rasul Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang, Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan melihat hamba-hambanya di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh penduduk bumi di malam nisfu Sya'ban, kecuali ada 2 orang yang Allah enggak berikan ampunan kepada mereka. Siapa? Yang pertama musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua musyahin, ai fi qulubihim baghdha wa syahna, di dalam hati mereka ada kebencian, ada permusuhan, ada dengki, ada hasud,
kepada saudara muslim yang satu dengan yang lainnya. Maka jangan sampai kita duduk di majlis yang mulia ini, kita baca surah Yasin 3 kali, kita baca doa nisfu Sya'ban, kita bersalawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad, kita menyambut bulan Syawal Ramadan, tapi ternyata di hati kita masih ada dendam sama saudara muslim. Masih ada permusuhan, mungkin sesama anak majlis satu dengan yang lainnya. Atau mungkin ada perasaan benci kepada gurunya, wal'iyadzubillah. Atau ada perasaan tidak suka kepada temannya. Atau ada kesalahan-kesalahan kepada kedua orang tuanya. Maka bersihin dari malam ini, jangan sampai kita nggak dapat ampunan di malam ini. Karena di malam ini Allah ampunin semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang musyrik dan orang yang punya di hatinya dendam, kebencian, permusuhan kepada saudara muslim yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah dengan berkah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya senang duduk di sini. Kenapa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Guru kita selalu mengajak kita untuk asyik, menikmati salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Salawat yang kita baca ini buat kita, bukan buat Nabi Muhammad. Salawat yang kita baca bukan buat Nabi Muhammad, tapi buat kita. Di dalam kitab Mujibu Darussalam dan juga di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dijelaskan ada satu kisah. Sebagai penutup ucapan saya, ini kisah sangat istimewa. Dikatakan bahwasanya inna lillahi li Adam alaihissalam fusuhun tahtal arsy. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rumah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Yandur ila bani Adam. Dari rumah itu Nabi Adam diperkenankan oleh Allah untuk melihat kepada anak keturunannya manusia. Ilaman yuntolaku bihi ilan jannah wa ilaman yuntolaku bihi ilan nar. Jadi setiap harinya Nabi Adam dari rumah itu Allah kasih perkenankan, Allah izinkan buat melihat kepada anak-anak Bani Adam, yaitu manusia. Ini kita keturunan Nabi Adam, siapa saja di antara mereka yang dibawa malaikat ke sorga, dan siapa di antara manusia yang dibawa oleh malaikat ke dalam neraka. Jadi setiap hari Nabi Adam melihat itu. Ketika dilihat, fa'idha rojulun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuntolaku bihi ilan nar. Tiba-tiba lagi serunya ngeliatin siapa aja dari manusia yang dibawa ke sorga dan dibawa ke neraka. Tiba-tiba ada dilihat oleh Nabi Adam, ada salah seorang dari umatnya Nabi Muhammad yang dibawa sama malaikat ke neraka. Lalu berkata Nabi Adam, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi Adam memanggil Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, marhaban ya Abul Bashar. Ya wahai bapaknya manusia, ya wahai Nabi Adam. Nabi menjawab panggilan daripada panggilannya Nabi Adam. Lalu kata Nabi Adam, hada rojulun min ummatika yuntolaku bihi ilan nar. Saya lihat tuh tadi ada malaikat, dia seret-seret salah seorang daripada umatmu, mau dibawa masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian apa kata baginda Rasul Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, fa'asyudul mi'zar. Maka pada saat aku dengar kabar itu dari Nabi Adam, ketika aku dengar ada umatku yang diseret malaikat mau dibawa masuk ke neraka, maka aku kencangkan kain sarungku. Wa asrau ala atharil malaikah. Lalu aku kejar itu malaikat yang menyeret umatku mau dibawa masuk ke dalam neraka. Lalu ketika aku dekat, aku berkata kepada malaikat, "Itu Rasulullah Rabbi." Berhenti sebentar, wahai malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab malaikat? Ya Habibullah, wahai kekasih Allah Nabi Muhammad. Nahnul biladu sidat. La na'silah ma'amarona wa naf'al ma nu'mar. Kami adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kejam, yang galak. Kami tidak akan bermaksiat sedikit pun kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kami selalu mengerjakan perintah Allah. Enggak bisa kalau bahasa malaikat enggak ada tawar menawar. Ini syaratnya orang masuk dalam neraka. Ketika itu Nabi terdiam. Ketika Nabi terdiam, faghabadun Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatahu biyadihil yusra. Ketika Nabi terdiam, Nabi pegang erat-erat janggutnya dengan tangannya yang sebelah kiri. Lalu kemudian wasak balal arsya biwajhi. Nabi pandang ke arah arsy dengan wajahnya. Lalu Nabi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad wa'adtani ala tuhsini fi ummati." Engkau telah berjanji kepadaku, engkau tidak akan mempersulit umat. Engkau berjanji tidak akan menyusahkan umat.
Malaikat, taatlah kamu kepada kekasihku Muhammad. Kembalikan itu fulan hambaku umatnya Nabi Muhammad ke tempatnya lagi. Maka dikembalikan sama malaikat ke mizan. Ketika dikembalikan ke mizan, lalu kemudian kata Nabi Muhammad, yang berwarna putih. Akhirnya kebaikannya lebih berat mengalahkan keburukannya. Lalu kemudian kata malaikat Allah, intoliku bi ila jannah. Allah perintahin bawa itu orang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika mau dibawa sama malaikat, mau dibawa ke surganya Allah, ini orang berkata, "Gifu Rasulullah Rabbi, hatta nas'ala an hadzal abdul karim." Tolong sebentar, jangan buru-buru wahai malaikat Allah. Saya mau tanya dulu nih sama ini orang yang wajahnya bercahaya, yang begitu pemurah. Saya belum mengenal dia nih. Apa tuh yang dikasih sama dia tuh dimasukin ke timbangan? Saya mau tanya dulu. Lalu kemudian ketika mendekat kepada Nabi dia bertanya. Lalu kemudian Nabi menjawab, "Ana nabiyuka Muhammad." Aku adalah Nabimu Muhammad. Kaget dia. Ternyata yang menyelamatkan dia, menolong dia ketika di mizan adalah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, "Wa hadhi salatuka ilayya." Dan itu sepotong kertas putih yang aku keluarkan daripada sabukku, aku taruh di timbangan sehingga memberatkan amal kebaikanmu, maka itu adalah salawat yang kau baca kepada aku semasa di dunia. Maka salawat kepada Nabi Muhammad bisa menolong kita ketika di mizan, memberatkan amal kebaikan kita, menjadi sebab yang tadinya harusnya diseret ke neraka menjadi dimasukkan oleh malaikat, dituntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung duduk bersama Habib Segap, bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqomah di majlis ini sampai akhir ajal menjemput kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wa inna ala siyam wal qiyam wa sadaqa wa tilawatil Qur'an. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Magumtu ila imtisalul amar wa raja'an minan nadhar minal Habib Segap wa jaddih. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.